Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. God is love, dan Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. He makes all things beautiful in its time. Dan kalau kita percaya, kita mau memutuskan memegang kedua bagian firman Tuhan ini, bahwa Allah adalah kasih dan bahwa Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing, maka kita akan mengalami bahwa God is good all the time, ya. All the time God is good. Yuk kita nyanyikan lagu ini, ya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O God. Great is thy faithfulness. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Rasul Paulus di surat Roma, ya, pasal pertama ayat 16 dan 17, dia mengatakan sesuatu yang mungkin kita nggak pernah pikirkan, ya. Saya bacakan, ya, Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Lalu di ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya, yaitu di dalam Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, Paulus dia bilang, aku punya keyakinan yang kuat, yang kokoh, bahwa Injil, ya, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi artinya Paulus ini mau bilang bahwa di dalam Injil ini
Di ayat 17 dikatakan itu ya, nyata kebenaran Allah, dan Injil ini kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, tetapi cara kerjanya adalah dari iman kepada iman ya. Lalu dikatakan di situ bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris ya, Paulus tuh bilang di ayat 16, aku nih gak malu tentang tentang Injil itu, sebab itu adalah kuasa Allah yang mendatangkan keselamatannya, salvation ya. Salvation dalam bahasa aslinya itu soteria ya. Itu terkandung di dalamnya tidak saja keselamatan nanti waktu kita berjumpa dengan Tuhan, tapi juga itu berarti sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini. Nah, dikatakan bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kalau kita percaya ya, tentu ada mekanismenya, ada pelajarannya. Maka apa yang kita perlukan sebenarnya itu ada di dalam Injil, dalam kabar baik. Tapi cara kerjanya adalah bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ada terjemahan bahasa Inggris yang mengatakan itu dimulai dari iman, lalu meningkat ke iman berikutnya, dan meningkat ke iman berikutnya, dan terus seperti itu, lalu ditekankan orang benar akan hidup oleh iman. Artinya begini, kadang-kadang mungkin kita ini tanpa sadar ya, kita hidup dengan suatu sistem di dunia ini, satu cara berpikir, dan itu terbentuk karena pendidikan, karena sekolah yang kita lalui ya, begitu rupa sampai kita ini mengabaikan apa yang disebut iman ya. Itu seperti indera keenam ya. Kita ini terbiasa menganalisa segala sesuatu itu dengan otak kita berdasarkan masukan dari panca indera kita. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita kecap ya, kita cium ya, dan itu kita nyatakan bahwa itu ada. Tetapi ada sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera ini, dan otak kita nggak bisa mengolahnya. Itu hanya bisa ditangkap oleh seperti indera keenam, yaitu iman. Nah, seringkali ketika kita menghadapi satu situasi yang sulit, lalu logika kita nggak mampu, ilmu kita nggak mampu untuk bisa menangani hal itu, pada saat itulah kita butuh mujizat, ya. Kita butuh didoakan. Tapi karena kita tidak pernah menggunakan iman kita, itu sama seperti kita membutuhkan satu lompatan setinggi 5 meter, tapi kita tidak pernah melompat setinggi setengah meter. Akan sulit sekali, bukannya nggak bisa, tapi akan sulit sekali. Tapi kalau kita terbiasa untuk melompat setengah meter, maka dengan beberapa kali latihan kita bisa melompat yang lebih tinggi. Dan kalau kita terus terbiasa pada titik tertentu, kita tidak terlalu sulit untuk melompat ke ketinggian 5 meter. Contoh lain adalah begini ya, sekian tahun yang lalu ketika saya kuliah, saya mau menghadapi orientasi studi di jurusan saya. Dan saya tahu di jurusan itu sangat keras sekali ya. Dan kadang-kadang kita dihukum disuruh push up ya. Jadi bagaimana saya mempersiapkan diri? Beberapa bulan sebelumnya saya sudah bangun pagi, saya mulai coba jogging pagi hari. Kemudian saya mulai dengan pagi hari setelah mandi saya push up ya. Cuma 5 kali pagi, tapi sorenya pas habis mandi saya juga push up 5 kali. Itu selama seminggu. Tapi minggu berikutnya saya tambahin jadi 6 kali. Lalu saya tambahkan 7 kali. Dan akhirnya waktu saya siap untuk menghadapi jurusan itu, saya sudah bisa push up sampai 50 kali tanpa rasa terengah-engah. Kok bisa begitu? Karena dilatih.
Ya, jadi kadang-kadang kita itu mengharapkan satu mujizat pada titik tertentu, tapi sehari-hari kita tidak pernah melatih iman kita itu. Sehingga waktu kita butuh mujizat, sulit sekali ya, karena mujizat itu ditarik oleh iman ya, percaya kita kepada Tuhan. Ada satu kutipan yang bagus dari seorang hamba Tuhan namanya John G. Lake ya. Ini hamba Tuhan yang pada masa hidupnya dia melayani, mengajarkan mengenai kesembuhan ilahi. Orang-orang yang mengajarkan iman kadang-kadang suka mengutip hamba Tuhan John G. Lake ini. Kenapa? Karena pada masa dia hidup pernah ada satu wabah ya, mungkin seperti pandemi sekarang. Waktu itu wabah TBC kalau nggak salah. Dan hamba Tuhan ini John G. Lake melayani orang-orang yang sedang sekarat karena TBC itu, dan itu sangat menular dan dia tidak pakai masker dan sebagainya. Tapi dia bilang begini sama tim medis yang sedang bekerja juga di sana. Dia bilang bahwa tidak ada virus yang bisa masuk atau bakteri yang bisa masuk dalam tubuh saya, karena pasti dia akan mati. Lalu dia ambil percobaan ya, dia lihat, ini banyak cerita seperti ini ya di mengenai John G. Lake ya. Jadi air liur orang yang kena TBC itu ya ditaruh di bawah mikroskop dan dilihat betapa banyak kumannya, lalu ditaruh di tangannya John G. Lake ya. Kemudian dilihat di bawah mikroskop, maka kuman-kuman itu langsung mati ya, ketika ditaruh di tangan John G. Lake ya. Nah, John G. Lake ini tulis satu buku ya, yang judulnya itu kalau diterjemahkan itu kekristenan yang dibawa untuk menjadi sadar diri akan hal-hal yang sifatnya fisik ya. Lalu dibilang begini ya, mereka yang sudah mempelajari tentang firman Tuhan ya, yang disebut kejatuhan manusia itu ya, mereka akan tiba pada satu kesimpulan bahwa kejatuhan manusia itu adalah turunnya manusia itu dari yang awalnya dia dikontrol oleh rohnya atau dikontrol oleh manusia ilahi, dia turun menjadi manusia yang dikontrol oleh dagingnya, atau disebut itu animal man ya. Jadi manusia itu awalnya itu waktu diciptakan, rohnya itu yang mengontrol jiwanya, mengontrol tubuhnya. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka roh manusia itu pada titik tertentu malah tunduk pada dagingnya, pada animal man gitu. Lalu dikatakan bahwa pekerjaan penebusan itu adalah restorasi atau mengembalikan roh manusia itu pada posisi yang normal dalam hal otoritas, di mana jiwa dan tubuhnya itu harus tunduk pada roh ya. Bukan rohnya tunduk pada tubuh. Nah, jadi kita ini tanpa sadar seringkali kita melupakan, khususnya bagi kita yang sudah lahir baru terima Tuhan Yesus ya, roh kita ini dikatakan ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Roh ini sempurna, roh ini sudah dibenarkan, tapi karena kita jarang memperhatikan hal ini, kita lebih sibuk dengan kehidupan jiwa kita, dengan kehidupan intelektual kita atau emosi kita. Atau kita menjadi orang yang goal oriented gitu ya. Itu semua bergerak di alam jiwa. Kita nggak pernah lagi mengizinkan atau jarang sekali mengizinkan roh kita ini dominan menguasai cara berpikir kita. Ya. John G. Lake itu bilang begini ya. It is not our long prayers ya, bukan banyaknya doa kita atau panjangnya doa-doa kita, apalagi doa yang diulang-ulang terus begitu ya.
Tetapi our believing God-nya, bagaimana kita percaya pada Tuhan, itu yang membuat doa kita itu bisa menarik jawabannya. Nah, ini hamba Tuhan waktu dia hidup, dia buat sekolah kesembuhan kalau nggak salah, dan dia tugaskan murid-muridnya kalau pergi ke rumah sakit doain orang jangan pulang kalau orang itu belum sembuh ya. Itu memang luar biasa ya. Ini hamba Tuhan yang terkenal. Tapi yang saya mau tunjukkan di sini adalah yang namanya iman itu ya, itu salah satu buah roh. Dia muncul dari roh kita. Ya. Nah, kalau kita kita abaikan kehidupan rohani kita, jadi kita tidak memenuhi yang dikatakan di Roma 1 ayat 17 yang mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman, maka kita ini seperti yang John Gillette katakan, kita manusia hidup dalam kontrol daging kita, ya, pikiran kita. Dan kalau itu yang terjadi, apa bedanya kita dengan orang lain? Ya. Padahal kita ciptaan baru, di dalam roh kita itu sudah ada deposit, ada kuasa Allah, ada Roh Kudus, ada semua yang diperlukan dalam kehidupan orang percaya. Nah, saya mau tunjukkan lagi ayat Amsal 3 ya, ayat 5 sampai dengan 8. Ayat 5 khususnya ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Nah, seringkali kalau kita lebih bergantung pada pengertian kita, dan ini tergantung ya, kita sekolahnya apa ya. Kalau kita seorang sarjana hukum ya, maka cara berpikir kita adalah cara berpikir seorang yang bergerak dalam bidang hukum ya. Ya, entah kita menjadi pengacara dan sebagainya ya. Tapi kalau kita misalnya seorang misalnya yang lain, seorang ahli teknik atau seorang dokter ya, maka pengertian yang kita punya adalah pengertian dari seorang dokter ya. Ada logika-logika yang terbentuk. Nah, waktu kita mau mengizinkan Tuhan itu membawa kita, supaya kita bisa mengalami apa yang Paulus katakan di Roma 1 tadi ayat 16-17, dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, maka kita perlu belajar percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Di Roma 8 ayat 6 ya, Paulus tunjukkan juga hal ini ya. Dia bilang bahwa keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ada dua terjemahan bahasa Inggris ya yang mau saya tunjukkan di sini. Yang pertama terjemahan CEV, if our minds are ruled by our desires, we will die. Kalau pikiran-pikiran kita diperintah hanya oleh keinginan-keinginan kita yang muncul di jiwa kita, kita akan mati. Tapi kalau pikiran kita, if our minds are ruled by the Spirit, ya, kalau pikiran-pikiran kita ini diperintah oleh Roh, we will have life and peace. Ya, kita akan memiliki kehidupan dan rasa damai. Ya. Yang menarik terjemahan King James ya, yang mengatakan to be carnally minded is death, but to be spiritual minded is life and peace ya. Nah, yang dibilang karnal di sini, daging itu adalah sesuatu yang diberikan, ditunjukkan oleh daging kita, oleh panca indera kita. Dan itu tidak selalu jahatnya, itu sesuatu yang mungkin baik, tapi itu karnal. Itu lahir dari daging kita, apa yang kita lihat, kita dengar, kita cium ya, kita pelajari ya, kita rasakan, kita kecap ya. Itu menjadi satu sistem cara berpikir pengertian kita. Dan kalau kita hanya mengandalkan itu, sangat terbatas.
Tapi kalau kita mengizinkan pikiran kita itu dipimpin oleh roh, ya, ada damai, ada peace, ya, ada kehidupan. Ya. Saya nggak tahu Bapak, Ibu, atau teman-teman mengalami seperti apa ya, tapi secara pribadi saya sering mengalami, saya nggak tahu jalannya seperti apa. Tapi kalau saya tahu di hati saya ada nyanyian, pujian, ada damai, dan saya mengerti saya dalam jalurnya Tuhan. Saya nggak perlu ubah arah, tetap aja di situ. Walaupun situasi nampaknya otak saya bilang, kok jadi begini. Karena kalau carnally minded itu ujungnya death. Tapi kalau spiritual minded itu membawa kehidupan, membawa damai sejahtera. Nah, itu sebabnya di Kisah 6 ayat 2, ya. Waktu itu jumlah jemaat mula-mula sudah bertambah banyak. Dan karena berkembang, ya, dari 3.000 atau udah berapa ribu, lalu menjadi satu gereja, ya, seperti sekarang, ya. Bayangkanlah satu gereja yang tadinya cuma 100 orang tiba-tiba bertambah jadi 3.000, ya, menjadi 5.000. Lalu ketika berkembang, tentu kan ada satu sistem, ada organisasi, ya. Ada orang-orang yang perlu dilayani, ada pelayanan diakonia, ya. Ada orang-orang yang perlu dikunjungi, ada, karena gereja ini berkembang sekali, ada pelayanan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan, ya. Mungkin para janda atau pelayanan kedukaan dan sebagainya. Tapi ketika ini berkembang, maka ke-12 rasul ini keteteran. Lalu mereka memutuskan di Kisah Rasul 6 ayat 2 dikatakan demikian. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Jadi dari situ dipilih ada orang-orang yang melayani diakonia, ya, melayani pelayanan meja. Mereka fokus di situ. Sementara 12 rasul ini mau fokus dalam pelayanan firman. Artinya apa? Mereka mau baca firman, mau merenungkan firman, sehingga waktu mereka menyampaikan firman Tuhan, maka firman itu sangat berkuasa. Nah, di zaman sekarang kadang-kadang ketika gereja itu bertumbuh, ya, besar, ada organisasi, maka mungkin tanpa sadar kita bergeser, ya, kita sibuk dengan organisasi, sehingga firman yang disampaikan pada hari Minggu kalau kita kebaktian sebenarnya tidak lebih dari satu hal yang bagus ya, wah begitu ya, gitu. Tapi powernya hilang. Sementara pada zaman gereja mula-mula itu mujizat terjadi luar biasa. Dan Paulus bilang, aku tidak malu dalam memberitakan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Mereka fokus dalam merenungkan firman Tuhan. Dan Paulus bisa bilang bahwa di dalam Injil ini nyata kebenaran Allah yang cara kerjanya itu bertolak dari iman, memimpin kepada iman berikutnya, memimpin kepada iman berikutnya. Karena firman Tuhan berkata, orang benar yang dibenarkan karena percaya pada Yesus itu memang harus hidup oleh iman. Jangan hanya mengandalkan panca indera. Tuhan Yesus bilang di Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kita perlu sadari itu. Ya, roti, nasi, bakmi, capcay dan sebagainya itu untuk tubuh kita. Itu membuat panca indera kita ini bisa aktif. Mata kita sehat, telinga kita sehat, hidung kita sehat, ya, kulit kita sehat, lidah kita sehat. Itu karena kita makan roti, makan nasi, makan makanan fisik. Tapi Tuhan bilang manusia hidup bukan dari itu saja, tapi dari setiap firman. Dan kata firman itu rema yang keluar dari mulut Allah.
Dari rema muncul iman. Ya. Karena firman Tuhan berkata di Roma 10:17, iman timbul karena pendengaran akan rema. Jadi sebagai orang benar, jangan hanya hidup berdasarkan kemampuan otak kita atau pengertian kita yang sudah kita terima di bangku kuliah mungkin. Itu diperlukan memang. Tetapi Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih di atas pengertian kita sendiri, yaitu kalau kita mau menggunakan iman yang memang akan muncul kalau kita mendengar firman Tuhan yang rema. Jangan lupa Roma 1 ayat 17 berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kembali ke Amsal 3 ayat 5 ya. Makanya dikatakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan keminter, jangan sok tahu, istilahnya begitu. Akui Tuhan dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu ya. Lalu kembali ke Roma 8 ayat 6 ini. Kita hidup di dunia ini tentu kita belajar banyak hal ya. Di zaman sekarang ini dengan semua serba canggih ya, semua ada di gadget. Jangan sampai kita kehilangan satu seni merenungkan firman Tuhan, supaya pikiran kita ini juga bisa dikuasai oleh roh, tidak hanya lewat hitungan pemikiran kita. Ya, saya sering berulang-ulang mengutip kisah di Lukas 5. Kalau Simon hanya mengandalkan pengertiannya saja sebagai seorang nelayan, maka dia tidak mau bertolak ke tempat yang dalam untuk menebarkan jalannya. Karena dia sudah coba semalaman, tidak ada hasilnya. Tapi ketika dia memutuskan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, walaupun otaknya bilang tidak mungkin, tapi dia bertolak ke tempat yang dalam juga, dia tebarkan jalannya, dan hasilnya 2 perahu hampir tenggelam gara-gara penuh dengan ikan. Coba renungkan, kita di mana? Apakah kita sama dengan orang-orang lain? Kita hanya pakai kemampuan otak kita, ataukah kita mengizinkan Roh Kudus itu memimpin kita sehingga kita hidup di dimensi yang lebih tinggi? Kita hidup wajar dengan orang lain, tapi kita punya sesuatu yang beda yang membuat ketika orang lain tidak bisa, kita bisa. Kenapa? Karena Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bagaimana itu bisa terjadi? Di Kisah 6 ayat 2, para rasul mereka fokus, mereka enggak mau melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Mereka mau fokus merenungkan firman Tuhan karena mereka tahu ada power di situ, ada mujizat, ada kuasa yang tersedia di situ. Coba kita belajar untuk setiap hari membaca, merenungkan janji Tuhan. Dan kita bisa menyadari bahwa God is good all the time. Ya. All the time God is good. Mengikut Tuhan itu seperti satu seni. Ya. Perpaduan antara pengetahuan yang kita dapat di bangku kuliah, di sekolah kita, itu pengertian kita, tapi kita menundukkan pikiran kita ini pada tuntunan Roh Kudus. Dan kita berkata, Tuhan, aku tidak tahu. Tapi kalau Engkau menuntun aku percaya pasti bisa. Dan itu yang dialami oleh Simon dan juga orang-orang lain yang tercatat di Alkitab. Kami mengucap syukur untuk apa yang kami baca pada saat ini. Ajari kami lebih jauh lagi, khususnya apa yang Paulus tulis di Roma 1 ayat 16 dan 17. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan cara kerjanya adalah bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bahwa kami menyadari bahwa kami orang yang dibenarkan karena percaya pada Tuhan Yesus. Kami ditakdirkan hidup oleh iman.
tidak hanya berdasarkan panca indera kami, tapi berdasarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan kami boleh mengalami kebenaran firman Tuhan. God is love, you make all things beautiful in its time. Dan kami boleh berkata, God is good all the time God is good. Amin.